Siap, gerak. Memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman ya Allah. Berikanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Indra, kenapa Indra? Sakit. Ada yang lain selain Indra? Tidak. Oh, cantik. Udah di sini kok? Oke, dari Indra sakit, Mildan izin, siapa lagi? Agil namanya? Agil, siapa lagi? 3 orang saja sih. Agil, kemana Agil? Pulang Bu. Oh, yang tadi sakit giginya? Oke, ada yang lain? Hadir semua? Oke, baik. Oke, siap belajar materi coding dan kecerdasan artifisial hari ini? Siap. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Bisa dilihat di depan semua? Bisa. Bisa. Yang di belakang, apakah bisa terlihat Bisa. slide-nya? Bisa. Bisa jadi? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Ada yang pernah dengar apa itu kecerdasan artifisial? Belum? Mas, Anda pernah dengar? Apa itu kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau dalam AI itu adalah bahasa Inggrisnya kan artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dasar pengoperasian perangkat AI. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai pengaplikasian AI dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, mempraktikkan kolaborasi sederhana manusia dengan perangkat AI. Nah, ini akan kita pelajari pengaplikasian, dan kolaborasi. Nah, selanjutnya kita bertanya dulu, apa sih sebenarnya kecerdasan artifisial itu? Nah, coba Noval, dibaca dulu Noval. Kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Oke, jadi sebenarnya kecerdasan artifisial itu hanyalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Dia hanya mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi kira-kira siapa yang lebih pintar? AI atau kita? Manusia. Itu AI hanya diajar agar mampu meniru kecerdasannya kita. Toh, tetapi kalau misalnya kita kurang membaca, kalau misalnya AI-nya justru yang sering diberikan program, ada banyak data masuk ke AI-nya, otomatis AI-nya jadi yang lebih pintar kelihatannya karena kita sebagai manusia tidak mau belajar, kan? Nah, tapi sebenarnya AI itu justru hanya untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi kalau bertanya yang mana kira-kira hebat, kita atau AI? Jawabannya harus kita, toh? Nah, selanjutnya, teknologi dibalik kecerdasan artifisial. Nah, teknologi kecerdasan buatan itu menggunakan berbagai pendekatan dan algoritma untuk memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia. Nah, ada yang namanya
belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi kayak kalau ada machine learning yang dipakai, sisa itu dimasukkan ke AI-nya sehingga itu AI belajar dari situ, tidak diprogram satu-satu. Ada banyak jenis-jenis machine learning. Selanjutnya, pembelajaran mendalam bagian dari pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan lapisan canggih untuk menangani data dalam jumlah besar seperti foto atau teks. Oke, itu teknologi di balik kecerdasan AI. Nah, sekarang penerapan AI di berbagai bidang. Nah, coba dulu Logi, dibaca dulu Logi. Penerapan AI di berbagai bidang. 1. Bidang kesehatan, diagnosis penyakit dan operasi presisi. 2. Bidang pendidikan, pembelajaran adaptif dan belajar digital. 3. Bidang transportasi, mobil otonom dan navigasi cerdas. 4. Bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Oke, jadi ini adalah sebagian kecil ya, baru sebagian kecil penerapan AI di berbagai bidang. AI itu digunakan juga di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi maupun bisnis. Jadi banyak sekali manfaatnya AI di berbagai bidang untuk saat ini. Selanjutnya, nah, manfaat kecerdasan artifisial bagi siswa. Nah, coba Nadia, dibaca dulu Nadia, apa sih manfaat AI bagi siswa? Manfaat kecerdasan artifisial bagi siswa itu membantu belajar lebih mudah, mencari ringkasan buku, artikel atau ide secara instan, membantu menghasilkan ide, gambar, musik atau tulisan yang bisa dikembangkan siswa. Jangan mencari jawaban, mencocokkan jawaban yang kalian punya, menguji kebenarannya dengan AI. Kalau mencari ringkasan buku, artikel, atau ide secara instan, pernah juga. Kalau membantu menghasilkan ide gambar, musik, atau tulisan yang bisa dikembangkan, pernah. Oke, jadi sudah pernah ini dilakukan. Pakai apa sih biasanya? ChatGPT. Oke, tapi nanti kita tidak hanya menggunakan ChatGPT, ada nanti pakai Meta, ada pakai Gemini, ada Google Translate dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan dan resiko AI. Yang pertama itu adalah pengangguran. Apa maksudnya pengangguran di situ? Pekerjaan. Apa maksudnya? Kenapa dia menjadi tantangan dan resiko AI? Pengangguran. Maksudnya itu banyak sebenarnya pekerjaan yang sudah digantikan oleh AI sehingga menghasilkan banyak pengangguran. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Sebenarnya di awal-awal munculnya AI atau ChatGPT itu banyak orang yang tidak mau loginkan akunnya di ChatGPT karena ketika misalnya kita login berarti dia ChatGPT sudah bisa mengakses email kita, alamat kita dan lain-lain. Jadi sebenarnya berkurang keamanan data. Tetapi lambat laun karena banyak dan mereka pastikan bahwa data-data kita aman, maka bisa login di ChatGPT itu. Tetapi jangan tidak sembarang login. Kalau misalnya dapat aplikasi-aplikasi yang tidak terpercaya, kalau bisa jangan login. Kalau bisa kita memang pakai tanpa login, tetap kan biasa itu login atau tetap logout. Pilih saja yang tetap logout. Kalau masih bisa dipakai. Di selanjutnya ada bias dan diskriminasi algoritma dan ketergantungan teknologi. Banyak kita sekarang ketergantungan teknologi dengan AI kan? Misalnya kayak tidak bisa berpikir, ada sesuatu AI lagi, ada sesuatu kasih AI lagi, kan? Nah itu merupakan sebuah ketergantungan sebenarnya tidak bisa berpikir, selalu kita saja yang meminta bantuan. Oke, sekarang ini etika pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, coba Hedir, dibaca dulu Hedir. Dua pembelajaran tentang AI langsung menjelaskan. Oke. Tidak akan berdata pribadi ke aplikasi AI. AI, apa maksudnya itu jangan beri data pribadi? Yang kayak bagaimana itu data pribadi? Alamat rumah,
berarti 4. Oke, yuk kita lanjut. Cek ulangan jawaban AI. Jangan langsung percaya. Oke. 5. Gunakan untuk hal positif, bukan menyebar hoax atau menipu. 6. Hargai karya orang lain. Jangan plagiat. 7. Jangan terlalu tergantung dalam melatih kemampuan sendiri. Oke, bisa dipahami semua ini? Bisa. Bisa diikuti tidak? Insya Allah. Jadi caranya kayak misalnya poin 7 lah. Jangan terlalu bergantung, tetap latih kemampuanmu sendiri. Nah ini sudah jarang nih siswa, apalagi kalau bisa pakai HP, ada sedikit pertanyaan, buka lagi AI-nya atau paling tidak Google-nya untuk bertanya. Tidak bisa nih berpikir. Itu artinya berkurang di kemampuan berpikir tak kok sebagai siswa. Selanjutnya, peran generasi muda. Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami cara kerja AI. Yang kedua, menggunakan AI yang etis dan adil. Yang ketiga, memanfaatkan AI secara positif dan mendorong transformasi digital. Oke, terakhir kesimpulannya. Coba siapa namanya itu? Ini, Syauki, siapa? Saya. Ya, coba. Siapa? Ya, silakan. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Oke, jadi dari sini, dari kesimpulan ini kita paham bahwa sebenarnya AI mampu membawa perubahan yang positif, tapi kita juga tahu bahwa ada juga dampak negatifnya. Jadi harus bijak ya dalam memanfaatkan AI. Oke, sekian materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Paham lagi? Paham ya? Ya ini materi dasar saja tentang kecerdasan artifisial. Oke, tadi malam kan Ibu sudah share tentang pembagian kelompoknya kan? Ada berapa kelompok kemarin? 7. Nah, ada 6 kelompok. Oke, sekarang silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Satu saja komputer dipakai untuk satu kelompok. Oke, sekarang sudah duduk dengan anggota kelompok masing-masing? Nah, sekarang Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk memilih tugas kalian. Oke, silahkan maju. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapamu lalu. Ya. Hai, Nopal. Berapa 5? Nomor 4. 4, 1, 3, di sini. 2, 1, 2, 3. Mana 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki. 1, 2, 3, mulai. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, silahkan dibuka. Apa tugas kalian? Silakan. Buat apa? Jadwal belajar. Menggunakan apa? Canva AI. Berarti lo bisa pakai Canva AI. Kalau di sini apa? Oh, pakai apa? Membuat visual. Pakai gambar.
Perplexity AI. Toh, gampang ini guys. Kalian tinggal tanya AI-nya, buatkan saya jadi ada yang SMA. Bertanya lagi yang mana kira-kira. Dan nanti kalian diskusikan kira-kira yang mana yang cocok saat ini saja. Toh, ide bisnis. Kan nanti banyak yang kita kasih kok. Semuanya selesai semua? Ini sekarang waktunya kita untuk presentasi. Yang presentasinya nanti di sini ya. Kita akan screen kelompok mana yang akan presentasi sekarang. Yang mana kelompok 2 depan tuh? Oke, silakan ke depan bacakan apa tugasnya dan bacakan apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menerjemahkan lagu sederhana. Yang pertama itu tugas kami pilih salah satu lagu bahasa Inggris sederhana, yaitu Twinkle Twinkle Little Star. Langkah keduanya, gunakan Google Translate untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang ketiga, diskusikan apakah hasil terjemahan sudah pernah dibaca atau dinyanyikan. Yang terakhir, tuliskan terjemahan akhir versi kelompok. Lagu Twinkle Little Star yang pertama bahasa Inggrisnya, yaitu Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, when reality shines in God, then you shall twinkle twinkle little star, then the travel in the dark things. Dan terjemahannya yaitu Cinta kecil betapa herannya lagu, dapatkan dirimu di atas dunia bagaikan panggilan di langit saat dari matahari menjilat, saat tak ada menghindarinya, maka kau bukan cahaya kecil berkelap kelip sepanjang malam. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 2, yaitu mentranslatekan lagu bahasa Inggris yaitu Twinkle Little Star ke bahasa Indonesia. Ya, ada yang mau bertanya? Menggunakan Google Translate. Ya, Noval, silahkan Noval. Menggunakan apa? Kami menggunakan Menggunakan Google Translate. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil dari kerja kelompok kami, yaitu menerjemahkan
membawakan lagu sederhana. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, silahkan kelompok berapa? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Membuat puisi. Gunakan tim ini untuk membuat puisi dengan tema persahabatan. Kedua, bacakan hasil puisi dari AI. Ketiga, tambahkan minimal 1 bait puisi buatan kelompok sendiri. Keempat, tuliskan puisi yang lengkap AI dan belajar di kelompok. Jadi hasilnya, dalam suka dan duka kau ada di sana, tawa yang tak terhingga, bahkan air mata pun sama. Pelukan hangatmu yang tulus, menghapus segala lara, menyemangati satu asa, kau adalah saudara bukan semata. Janji tak perlu terucap, hajat sudah saling dekat, kau tak pernah mengharap untuk ikhlas mengikat. Bersamamu aku belajar arti sebuah kepercayaan, tanpamu hidupku hampa, hanya padamu aku bisa percaya. Senyummu adalah penawar, tawamu adalah musik, kau tak pernah ingkar, kau adalah sahabat sejati yang terbaik. Oke, sudah. Silahkan, ada yang mau bertanya ke kelompok 3? Tidak ada. Oke, silahkan ditutup. Tutup, Mina. Itulah tadi hasil pekerjaan kami dan semua teman-teman saya. Sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next. Kelompok 5. Kita. Ya, kelompok 5. Ya, oke, silahkan. Ini saya bisa pencina, ini operatornya. Silahkan. Agung kah operatornya? Oke, mulai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan nama saya Hedi Saputra. Perkenalkan nama saya Hedi Saputra. Perkenalkan nama saya Nurul Ansyimada. Perkenalkan nama saya Nah, jadi ada pun tema kelompok kita yaitu membuat karakter siswa berprestasi dengan menggunakan meta AI. Untuk penjelasannya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Nadia Jafar. Oke, jadi kelompok kami dibelajar untuk membuat karakter siswa berprestasi. Yang pertama, kami menggunakan meta AI. Yang pertama, kami mengirimkan prompt Guys. ke meta AI yang bertuliskan buatkan gambar siswa SMA berprestasi yang bertema juara lomba. Nah, itu adalah gambar yang diberikan, tetapi kami kurang suka karena itu kayak satu orang terus kayak orang kuliah. Jadi kami mengirim prompt lagi yang bertuliskan saya mau sepasang karakter siswa SMA. Namun meta AI memberikan gambar anime seperti ini. Oke, next. Karena kelompok kami kurang puas, jadi kami mengirimkan lagi prompt yang bertuliskan buatkan gambar sepasang siswa-siswi dalam kurung berhijab, terus SMA berprestasi yang bertema juara lomba cerdas cermat. Nah, setelah ini meta AI-nya mengirimkan gambar yang sesuai dengan keinginan kami. Oke, selesai. Sudah, ayo.
kelompok kami dan dari kelompok kami lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang next, kelompok yang keempat. Siapakah? Saya. Boleh. Kelompok 4. Oke, kelompok 4 mana? Jadi jadwal nih. Oke, sederhana ini. Tapi ada bagaimana guys hasilnya? Oh, yang agung. Ini ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat jadwal belajar menggunakan Canva AI. Adapun hasil kerja kami dengan dibantu oleh Canva AI seperti yang kalian bisa lihat di atas. Yaitu misalnya Senin sampai Jumat. Itu ada disertai dengan waktu dan kegiatannya sampai Sabtu. Bisa Senin sampai Jumat. Waktu kegiatannya istirahat dan makan sore sampai jam 3:30. Sudah? Jadi mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kelompok 4 itu menggunakan Canva AI. Kelompoknya yang mana kelompoknya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, menciptakan ide bisnis yang pertama menggunakan Complexity AI untuk mencari ide bisnis kecil yang cocok untuk remaja atau anak sekolah. Yang kedua, memilih satu ide yang paling menarik. Yang ketiga, mendiskusikan apakah ide itu bisa dijalankan di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menuliskan ide bisnis beserta alasan memilihnya. Ya, atas dulu. Oke. Jadi yang pertama apa? Apa promnya? Buatkan ide bisnis kecil yang cocok untuk anak SMA. Oke, next. Turun. Terus Lex Siti memberikan. Nah, turun. hasilnya apa? Yang satu ide bisnis kalian apa? Naik ringan, Bu. Apa yang harus saya lakukan dalam menjalankan bisnis ini? Oke. Sudah. Oke, ini hasilnya. Oke, bisa selesai. Ya, tutup Mina.
Baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok 2, oke. Kita mau ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil dari yang kami gunakan. Kami mendapatkan tugas yaitu dikata materi pelajaran. Yang pertama, pilih salah satu topik pelajaran contoh dari proklamasi, sistem pencernaan, hukum Newton. 2. Gunakan ChatGPT untuk membuat ringkasan singkat. 3. Bandingkan hasil IE dengan catatan atau buku pelajaran. 4. Tuliskan ringkasan versi kelompok setelah perbaikan. Kelompok kami memilih topik pembelajaran yaitu sejarah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa bernegara yang menandai kemerdekaan penjajahan Jepang. Indonesia sebelumnya dijajah oleh Belanda. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan Indonesia. Nah, karena menurut kami penjelasan ini terlalu panjang, jadi kami diminta untuk membuatnya. Ya, next nih. Dan singkat. Next lagi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945. Sejak Jepang menyerah kepada Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang menandai berdirinya negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oke. Sudah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena semuanya sudah tampil, 6 kelompok sudah tampil, berarti sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, Ibu mau bertanya dulu. Salah satu dari kalian, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa? Misalnya Bu, hari ini kita belajar tentang AI. Apa macam-macam AI yang tadi digunakan sama teman kelompok lain? Ada yang bisa? Ya, Nadia. Apa Nadia? Oke, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui berbagai macam hal yang dapat dikerjakan oleh AI. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Apa lagi? Ada yang bisa tambahkan atau ada pendapat lain? Tidak ada. Oke. Kalau begitu tadi itu kesimpulan. Sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaannya setelah belajar tentang pemanfaatan AI. Apa lagi? Tegang? Ada tegang-tegangnya? Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas silakan dipimpin doanya, nak. Kembali ke kelas. Oke, silakan. Seluruhnya Indonesia, keras. Membersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum pulang. Bismillah.